Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, sang kadrun sejati, asli, hakiki, pakai banget. Anti radikal bebas, anti PKI yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap deh. Alhamdulillah saya udah bertemu dengan beberapa orang yang memahami tentang alat swab PCR ini. Dan mereka bisa membuktikan memang alat PCR swab ini alat yang perlu diaudit fungsinya. Jadi selama ini dipergunakan tanpa audit begitu? Yang kami tahu begitu. Oleh masyarakat Indonesia. Ya itu. Begitu. Dan kan nggak sedikit, kalau mau diurut-urut nih Bang Juju, kan nggak sedikit orang yang setelah di PCR swab akhirnya dapat masuk rumah sakit, mengalami pengobatan, terus meninggal dunia. Iya, faktanya begitu. Meninggal dunia dan akhirnya dikuburkan secara COVID. Ya, banyak contoh-contoh kasus seperti itu. Banyak. Ya? Oh, banyak. Dan itu sementara alatnya kita nggak tahu nih, alat ini bener apa kagak gitu. Nah itu menurut Bang Juju itu kalau dalam segi hukum apa kita bisa melakukan gugatan atau gimana Bang Juju ya? Iya, sebetulnya kalau teori hukum kita, baik itu pidana maupun perdata, segala sesuatu mungkin saja dilakukan, termasuk tadi alat tadi, bahwa apakah itu kita lakukan secara pidana, maka kita melapor kepada polisi bahwa ada korban, ya korban itu bisa mungkin sakit, mungkin juga sampai meninggal dunia, berarti kan ada korban situ, kita bisa memproses, melaporkan pada pihak kepolisian sebagai warga negara atau sebagai rakyat, ya untuk proses itu sebab musabab kok saudaranya kah, temannya kah, ya, tetangganya kok meninggal gitu ya, karena divonis oleh COVID gitu kan. Nah itu pidana. Demikian juga perdata. Kalau seseorang juga merasa sudah dilakukan swab tadi ya, swab tadi ternyata sakit juga tetap. Tapi seperti Babe Aldo yang sudah 4-5 kali tadi, di mana dalam waktu yang berdekatan, saya ada positif, ada negatif. Dia kan merasa dirugikan. Apa parameternya? Kok bisa positif negatif? Nggak tahu kita. Nah, kita merasa dirugikan secara perorangan, secara perdata. Jadi tentu ada kesempatan kita membuat juga secara perdata. Ada kerugian material maupun imaterial dalam hukum begitu. Bisa digugat. Mau 1 M kek, mau 10 M kek, ya. Mau 1 rupiah juga boleh. Nah, itu begitu Bang Aldo, teorinya. Siap. Nah ini pelajaran. Nah ini kan kadang ada begini Bang Juju. Kalau di dunia medsos ini kan kita bernarasi seperti ini nih, saya berpendapat, ini pendapat saya ya, ini hanya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat ya. Narasi-narasi kita seperti ini kan memberikan kesadaran kepada masyarakat aja, karena jujur aja kita skeptis banget sama pemangku kebijakan sekarang gitu. Ya karena kita bernarasi seperti ini udah lama gitu, tapi nggak didengar juga. Bisa nggak kita bernarasi seperti ini di jalur hukum? Agar mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan. Artinya yang tadi Bang Aldo lakukan, narasi itu apapun itu bentuknya, membuat video, kemudian rekam sesuatu, pernyataan sesuatu, itu kan sangat dimungkinkan. Ya, itu juga ada berbagai undang-undang Bang Aldo ya. Kalau memang dirasa tadi dimuat di medsos misalnya, nah, tentu ada aturannya kan, undang-undang ITE misalnya. Kalau sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang ada, tentu tidak ada masalah. Kecuali situ pernyataan atau narasi Babe Aldo membenci orang lain, memaki-maki, membuat suatu pernyataan-pernyataan yang hate speech, kebencian tadi, hate speech. Nah itu melanggar misalnya. Tapi kalau sepanjang yang dimaksud tadi memberikan share pengetahuan kita, apalagi bisa mencerdaskan, apalagi mengungkap suatu katakanlah ilmu kesehatan atau fakta ilmu kesehatan dalam ini tentang COVID kan share kepada masyarakat baik-baik saja, kita sharing gitu. Alhamdulillah nih, berarti ada jalan bagus buat kita dari MPR nih. Jadi soalnya begini Bang Juju, minta maaf, sampai hari ini kami mempelajari bahwasanya alat swab PCR itu belum pernah diaudit fungsinya. Itu alat dibuat oleh perusahaan mana, dan datang ke Indonesia dengan apa, dan fungsinya itu bagaimana cara kerjanya. Kami malah melakukan riset sendiri. Jadi
menurut kami setelah kami riset, ini menurut kami sekali lagi ya, kalau mungkin ada yang punya pendapat berbeda silakan, ya kan? Menurut kami alat tersebut belum pernah diaudit fungsinya gitu. Oh begitu. Iya, karena kan ada tuh yang auditnya di di swabnya itu di parkiran. Ada di mana-mana. Iya, di parkiran ada. Di gedung. Iya, itu kan nanti yang kita diambil sampelnya, ditaruh di dalam cup. Cup itu dibawa ke laboratorium alat PCR tersebut. Oke. Nah, baru dari situ 1 kali 24 jam baru keluar hasilnya. Nah, dalam waktu membawa itu kan ada suhu, ada apa saja yang dimasukkan, zat-zatnya supaya itu bisa ketahuan mana virusnya, itu belum pernah ditunjukkan di audit tentang itu, nggak ada. Bahkan kami belum menemukan yang mengatakan bahwasanya PCR swab itu bisa menentukan virus COVID dalam 1 kali 24 jam. Loh, bukan pengalaman selama ini masyarakat atau mungkin Babe Aldo juga yang kemarin di swab itu kan cuma katanya beberapa menit saja. Makanya kami belum pernah menemukan jurnal atau hasil penelitian kapan, di mana, oleh siapa yang mengatakan bahwasannya PCR swab ini bisa menentukan jenis virus dalam waktu 1 kali 24 jam. Kami sudah menemukan bukti, bahkan penemunya sendiri, penemu PCR. Ya, Dr. Kerry Mullis. Itu pemenang Nobel. Itu ya betul. Pemenang Nobel. Dia mengatakan bahwasanya alatnya dia ini untuk memultiply, jadi semacam mengkloning mikroorganisme tersebut. Supaya bisa diukur. Kan itu 1 kali swab itu kan jutaan itu, Bang. Betul. Jutaan, ada bakteri, virus, ada jamur, ada ingus, macam-macam. Nah, ditaruh di alat itu dimultiply semua. Diperbanyak jadinya. Baru kelihatan itu ada virus. Virus itu kan ada berapa ribu virus. Dan itu perlu waktu. Perlu waktu, nggak ada yang 1 kali itu. Pengetahuan Bang Aldo ini sampai hari ini kami belum pernah menemukan ada yang menyatakan bahwasanya 1 kali 24 jam bisa memetakan virus, bukan lagi memetakan mikroorganisme loh ini. Jadi artinya secara riset baik nasional maupun internasional belum pernah nemu kami. Ya, jadi ini yang jadi pertanyaan, bagaimana alat yang memang fungsinya hanya untuk memultiply, alat itu bisa membantu. Untuk menemukan virus bisa membantu. Tapi memerlukan waktu. Tidak seperti yang sekarang yang pengalaman pengalaman semua orang. Semua orang begitu ya. Iya, 1 kali. Bahkan dari alat nggak sampai 1 jam ya. Iya, ada yang 1 kali 24 jam. Ada 24 jam ya. Ada. Itu ada kelas-kelasnya kayak nonton film. Ada kelas 1, kelas 2 gitu ya. Kayak nonton film ada kelas-kelasnya. Udah kayak PPKM. Nah, bagaimana alat yang seperti itu dijadikan acuan, parameter untuk menentukan seseorang terkena COVID. Padahal sakit seperti kita ini yang kita alami sekarang sudah ada dari tahun 2010, itu sudah ditemukan kok. Apa itu maksudnya? Ya, di 2010 di Cina sudah ada sakit yang seperti sekarang ini. Tapi namanya belum COVID. Dan itu disebabkan oleh polusi udara. Dan sampai hari ini belum ada itu audit polusi udara. Dan di 2010 Dan sebetulnya audit polusi udara lebih mudah daripada mencari virus. Iya, kelihatan ada. Jalan raya juga bukan kelihatan dalam arti apa, tapi ada alatnya lebih kompatibel gitu. Kan banyak orang bilang, loh buktinya banyak yang mati, banyak yang sakit pernapasan. Loh, penyakit seperti itu udah banyak, udah dari dulu. Loh, dulu kok sedikit yang mati? Karena dulu polusi udaranya nggak separah sekarang. Betul. Ada buktinya nggak? Ada, kami punya datanya. Punya datanya juga. Ada. Nah, ini yang kami minta sama pemangku kebijakan. Kenapa kalau ada orang sakit sekarang sesak napas cuman berdasar alat PCR tersebut, yang dalam tanda kutip ya, kami tidak meyakini alat tersebut bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2 dalam 1 kali 24 jam. Nggak bisa. Kalaupun ada yang bisa, kami pengen tahu caranya. Kira-kira kalau saya mengajak Bang Juju, nah, ya kan, mengajak Bang Juju nih demi bangsa nih, Bang. Ini demi bangsa.
Demi bangsa Indonesia, ayo audit alat PCR. Audit. Bagi saya itu sumbernya. Dan ini minta maaf buat orang-orang yang mungkin berbeda paham tentang COVID. Loh, yang saya minta ini nggak salah kok. Termasuk tentang berbeda paham tentang tadi yang Mbak Aldo ungkapkan tentang alat itu. Kalau tentu orang-orang yang berpandangan atau mungkin dokter atau ahli kesehatan, ayo, wah ini orang yang macam-macam nih cari gara-gara kami siap. Itu dari segi ilmu kesehatan mungkin seperti itu pandangannya, tapi tampaknya Mbak Aldo punya suatu argumen yang lain, ada dan bukti yang lain. Dan itu katanya akan dibuktikan. Iya, dan itu nanti di narasi-narasi saya berikutnya sudah ada kok. Oh, begitu ya. Sudah ada bagaimana itu proses PCR, apa yang diambil, zat apa yang digunakan, di suhu berapa itu zat masih bisa dipakai, itu ada semua. Oh, begitu. Ada. Kami melakukan riset. Jadi bisa dikatakan ilmiah juga dong? Iya, ilmiah kan ilmiah nggak harus sekolah bang. Oh. Kirain dosen. Kagak, saya lulusan SMA. Ahli. Kagak, saya lulusan SMA bang gitu. Enggak, lulusan SMA kan bukan berarti bodoh. Nah, itu keren tuh, itu keren ya. Jadi insya Allah kalau memang ada kerangka hukumnya, kami ingin melakukan gugatan, judicial ya. Kalau judicial ya itu kata mereview. Menggugat undang-undang itu apa bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau peraturan-peraturan undang-undang ya bisa kepres, impres, peraturan pemerintah bisa apakah dia bertentangan dengan undang-undang di atasnya nah itu yang tentang perlindungan konsumen mungkin bisa juga perlindungan konsumen apakah ada orang-orang atau teman-teman kita masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya tes swab tadi. Iya, dan ini berpengaruh sama vaksin. Berarti kalau undang-undang konsumen larinya ke perdata, ganti rugi. Iya, ganti rugi. Ada. Dan minta maaf Bang Yujo, ini sekedar informasi, di Kanada sudah terjadi. Oh, begitu. Di Kanada sudah terjadi, pemerintah digugat oleh masyarakat. Oh, keren itu. Untuk masalah COVID dan masyarakat menang. Setelah 33 kali gugatan. Dan kita baru dengar kemarin masyarakat Indonesia baru ada yang menggugat itu. Ya, jadi ini nanti habis gini MPR dan Babeh mau mencoba menggugat, mudah-mudahan Bang Juju bisa membantu. Insya Allah. Jadi hak setiap warga negara yang untuk melakukan mempunyai legal standing, hak hukum untuk melakukan gugatan kepada siapapun, ya, terutama ada lembaga pemerintah atau instansi, ya. Itu hak warga negara. Yang diatur dalam konstitusi kita Undang-Undang 45 begitu. Iya, karena di Indonesia ini negara yang bertanggung jawab kan ya. Jadi yang ngasih obat ya siap-siap tanggung jawab, siapapun yang berkaitan tentang ini ya siap-siap tanggung jawab. Ya tanggung jawab artinya Indonesia sebagai negara hukum atau itu diatur secara undang-undang atau konstitusi kita tinggi. Nah, itu hak warga negara. Siap. Dan kalau saya salah, saya siap dihukum. Kalau saya salah, bukan berarti saya lari dari hukum, enggak. Saya salah, gue nih, Mbak Aldo, kalau gue salah, buktiin gue salah, gue dihukum, nggak apa-apa. Asal gue salah. Nah itu bagus. Sebagai salah satu contoh warga negara yang baik, memang harusnya equality before the law. Kesamaan setiap orang di mata hukum harus seperti itu. Yang Bang Aldo katakan, kalau saya salah, saya siap dihukum. Jangan ada yang merasa salah, tapi merasa kebal hukum. Nah, ini kan banyak sekarang, sekarang. Bang Aldo tadi mengatakan begitu. Jadi kalau saya salah memang salah ya saya cari. Kalau nggak salah jangan dicari-cari. Gitu.